Indonesia kepada Bapak Rizky Nugroho PTN HMSI dan Bapak Rizky SIT disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya pikir kita semua hari ini bersyukur, bersemangat untuk kemudian mengkritisi proposal Alfonsina. Jadi kalau dikritik jangan marah ya. Saya ingin belajar dari mahasiswa karena ilmu saya itu sebetulnya nggak ada. Saya itu hadir di STPN justru belajar dan saya seringkali belajar dari mahasiswa. Saya ingin belajar dari mahasiswa pertama tadi yang bertanya. Beliau bertanya mengapa menggunakan kata analisis implementasi. Nah, ketika beliau bertanya dan kemudian Mbak Alfonsina menjawab, jawabannya adalah karena Mbak Alfonsina ingin mengetahui proses. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian sebagai sahabat saya ingin meluruskan. Kalau Mbak Alfonsina ingin meneliti tentang proses, maka sebaiknya kata analisisnya dihilangkan saja. Sehingga kemudian langsung orang fokusnya ke proses, bukan ke analisisnya. Biarkan analisis itu menjadi instrumen yang ada di bab 3, gitu ya. Jadi judulnya adalah implementasi, sertifikasi, dan seterusnya. Catatan berikutnya adalah ketika bicara tentang sertifikasi, kita harus terbiasa dengan budaya agraria. Budaya agraria dalam hal ini budaya ATR BPN adalah menyebut sertifikasi dengan huruf P, bukan F. Karena kalau sertifikasi dengan huruf F itu sertifikasi yang sering kita terima, sertifikasi juara 1, juara 2 gitu ya. Nah, kita sedang bicara tentang P. Kenapa begitu? Karena itu tradisi yang kita bangun untuk menunjukkan perbedaan. Jangan sampai nanti kita dituduh sertifikasinya palsu, dibuat di Jalan Pramuka Jakarta. Enggak, kita sedang bicara tentang otoritas pembuat sertifikat. Jadi pakai P ya. Jadi nanti semua yang ada di teks ini tinggal mainkan di itu ya, di doc kan bisa tuh ya, di Windows ada ketik F-nya diganti P, semua langsung terganti. Jadi itu dari mahasiswa pertama. Saya kemudian ingin belajar dari mahasiswa kedua. Mahasiswa kedua bertanya, mengapa penting penelitian ini? Kenapa penting harus membahas tentang tanah komunal? Kemudian tadi jawabannya adalah karena perlu perlindungan masyarakat, gitu ya, masyarakat adat. Nah, saya belajar dari situ, saya kemudian mencoba memperkaya pengetahuan bahwa hak ulayat itu adalah hak masyarakat adat yang kalau kita ngomong soal hak tentang masyarakat adat, mereka adalah orang yang sudah ada sebelum negara ini ada. Orang-orang adat itu, apapun sukunya, itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Indonesia adanya kan tahun 1945. Mereka sebelum itu sudah ada. Jadi, oleh sebab itu, mereka adalah tuan rumah. Karena mereka tuan rumah dan Indonesia itu adalah tamu, maka tuan rumah harus dihargai. Tamunya harus memfasilitasi tuan rumah agar menjadi sejahtera. Ketika kita bicara begini, kita tidak sedang mengkritik kedaulatan negara, justru kita sedang memanggil kedaulatan negara agar kedaulatan negara itu mensejahterakan rakyatnya. Dan masyarakat adat adalah tuan rumah di negara kita ini, yang kita cintai ini ya. Jadi oleh sebab itu mereka harus sejahtera. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma perlindungan masyarakat adat, tapi kesejahteraan masyarakat adat. Kalau saya lihat rohnya, kalau saya lihat idealismenya, pemberian sertifikasi ini kan dalam rangka mensejahterakan mereka. Bukan cuma sekedar perlindungan hukum, karena nanti dengan sertifikasi ada pemberdayaan dan lain sebagainya. Itu ya, jadi itu bagaimana saya belajar dari dua mahasiswa yang tadi bicara tentang proposalnya Alfonsina. Sekarang mari kita lihat rumusan masalah. Tolong tayangkan rumusan masalahnya. Ya. Oke ya, rumusan masalahnya. Kan nomor 1 bagaimana mekanisme, nomor 2 apa saja hambatan dan kendala, nomor 3 bagaimana efektivitasnya. Saya akan mengkritik, saya akan bertanya, tapi nggak usah dijawab sekarang ya. Nanti jawabannya dalam bentuk renungan saja. Jadi pertanyaan saya, kritik saya tidak harus dituruti. Kalau memang nanti menurut Mbak Alfonsina nggak cocok nih masukannya Pak Aris, jangan diikuti. Tapi kalau kira-kira cocok, silakan diikuti. Misalnya begini, di rumusan masalah nomor 2, itu kan tertulis hambatan dan kendala. Pertanyaannya adalah apakah Mbak Alfonsina
mampu membedakan yang mana hambatan dan yang mana kendala. Apabila mampu, it's okay, lanjutkan. Tapi apabila mengalami kesulitan membedakan antara hambatan dan kendala, tulis saja kendala, gitu ya. Atau tulis saja hambatan, sehingga kemudian nanti tinggal cari definisinya di kamus, ya. Itu. Kemudian kalau saya perhatikan poin 3 tentang bagaimana efektivitas, ini yang harus diwaspadai. Jadi pertanyaan ini memberi jalan, memberi izin pada Mbak Alfonsina untuk menggunakan metode kualitatif. Karena kalau pertanyaannya adalah apa atau seberapa besar efektivitas, maka harus kuantitatif. Tapi karena ini pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas, maka harus menggunakan metode kualitatif. Nah, ketika Mbak Alfonsina menggunakan metode kualitatif, maka nanti Mbak Alfonsina akan bicara tentang konstruksi efektivitasnya. Bukan seberapa besar, tidak akan bicara persen, tapi bagaimana mengkonstruksi efektivitas. Nah, ketika mengkonstruksi efektivitas, kita ingat pertanyaan mahasiswa pertama tentang implementasi, yang kemudian dijawab proses. Berarti ketika ngomong soal efektivitas, perhatikan juga prosesnya. Misalnya kalau kita bicara manajemen proses, itu selalu diawali oleh input. Apa inputnya agar efektif? Bagaimana prosesnya agar efektif? Apa outputnya, apa produknya agar efektif, dan apa outcome-nya, apa dampaknya agar efektif. Jadi itu yang tadi diingatkan oleh mahasiswa pertama, ya. Kemudian berikutnya di itu yang nggak ada di tayangan tapi ada di sini tentang yang tabel penelitian terdahulu. Nasihat saya adalah seorang peneliti dan ketika nanti membuat laporan itu kan sebetulnya sedang mempengaruhi kami para dosen penguji. Nanti akan ujian skripsi, ada 3 orang dosen penguji, dan Mbak Alfonsina harus bisa mempengaruhi kami, seolah-olah membujuk kami agar setuju dengan isi skripsi Mbak Alfonsina. Nah, untuk membujuk kan harus memberi fasilitas yang menyenangkan, nyaman buat dosen penguji. Bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk karya. Akan tidak nyaman kalau kemudian dosen penguji ketika membaca tabel harus merubah posisi. Dari potret harusnya begini jadi begini karena bentuknya landscape. Sehingga kemudian nasihatnya ubah semua tabel, kalau nanti ada tabel, menjadi potret, jangan landscape. Itu. Dan kemudian ruhnya, tabel itu dibuat sesudah narasi. Jadi yang diutamakan narasinya dulu. Sesudah narasi selesai, baru dibuatkan tabel. Karena tabel dibuat sesudah narasi, maka isi tabel tidak boleh sama dengan narasi. Isi tabel hanya bagian penting yang akan diperbincangkan, yang akan diperbandingkan dalam konteks isu yang dibahas. Misalnya dalam penelitian ini yang akan ditampilkan dalam tabel penelitian terdahulu cukup nama peneliti, tahun penelitian, dan hasil penelitian. Sehingga ketika kami melihat tabel itu, kami langsung tahu konstelasinya. Mana penelitian yang mendukung Mbak Alfonsina, mana penelitian yang tidak mendukung Mbak Alfonsina, mana penelitian yang moderat antara mendukung dan tidak mendukung, atau mana yang kemudian penelitian menghasilkan temuan yang bisa mendukung temuan Mbak Alfonsina. Itu namanya konstelasi pengetahuan. Nah, bagaimana caranya agar kemudian kami para dosen penguji bisa melihat konstelasi pengetahuan dalam satu tabel? Caranya adalah tabel tidak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi dalam 1 halaman itu ada tabel penelitian terdahulu. Kalau ada 10, tulis 1 sampai 10 dan kemudian buat ringkasan hasilnya sehingga kemudian cukup satu tabel kami bisa, oh ini konstelasinya. Yang ini mendukung Mbak Alfon, yang ini tidak. Yang ini moderat, yang ini temuan baru, yang ini tidak, dan seterusnya. Jika kemudian, oh iya, ini posisi keilmuan dari penelitian Mbak Alfonsina, itu ya. Kemudian kita masuk ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini kerangka yang paling saya sukai, karena saya suka berteori, ya. Orang sosiologi itu kan senangnya berteori. Nah, saya lihat di kerangka teoritis, Mbak Alfonsina sudah sangat baik menuliskan tentang sertifikasi tanah, tentang hak ulayat, tentang masyarakat adat, tentang hak milik. Sudah sangat baik. Dan sebagai dosen metodologi, saya bilang itu konstruk. Konstruk itu adalah fenomena lapangan yang dipindahkan ke dalam naskah. Pertanyaan menariknya adalah, sebagai peneliti, terutama peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Mbak Alfonsina tidak boleh hanya menampilkan konstruk.
Kalau hanya menampilkan konstruk, itu namanya laporan jurnalistik. Padahal kan Mbak Alfonsina kan ilmuwan, maka gunakan konstruk. Jadi di dalam kerangka teoritis, selain ada konstruk, ada konstrunya juga. Apa itu konstruk, Pak Aris? Konstruk itu adalah teori yang Mbak Alfonsina gunakan sebagai kacamata untuk melihat ini semua. Jadi silakan gunakan teori yang dapat digunakan untuk membedah sertifikasi tanah, hak ulayat, masyarakat adat, dan hak milik. Kemudian saya ingin menyarankan, namanya saran boleh ditolak, ya. Jadi nanti kalau nggak setuju, ya dibuang, diganti teori yang lain. Misalnya begini, saya ingin mempertahankan yang sudah ditulis itu. Artinya dengan menggunakan kacamata teori ini, tulisan itu tetap utuh, tidak akan terganggu. Ya. Misalnya begini, saya tawarkan, ini teori yang paling bawah ya, namanya technical theory. Adalah atribusi teori atribusi, karya dari Van Wyck, ya nanti silakan googling. Di dalam teori ini, Van Wyck ngomong bahwa wewenang pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan kabupaten untuk melaksanakan sertifikasi tanah. Jadi ada kewenangan lembaga birokrasi untuk melakukan ini semua. Oke, itu namanya atribusi teori atau teori atribusi. Dia bicara wewenang, dia bicara peran, dia bicara kontribusi. Apa sih wewenangnya Kanta? Apa sih perannya Kanta dan apa kontribusi Kanta? Ya. Kemudian kita naik sedikit namanya middle teori, teori yang agak ke atas sedikit. Saya tawarkan teori karena Mbak Alfonsina kayaknya lebih sudah akrab dengan ilmu hukum. Saya tawarkan legal certainty theory, teori kepastian hukum, karya Gustav Redbach. Ya, teori ini mengatakan bahwa dalam konteks penelitian Mbak Alfonsina, sertifikasi tanah berpeluang menciptakan kepastian seiring dengan potensinya menciptakan konflik. Jadi kepastian ketika ada sertifikasi itu ada peluang menciptakan kepastian hukum, tapi juga ada peluang konflik karena biasanya konflik yang selama ini diredam oleh tradisi, oleh adat, begitu disertifikasi, begitu diresmikan itu langsung muncul. Oh itu tanah saya kok. Oh itu misalnya ini suku A, suku B bilang itu tanah saya bukan tanah suku B gitu ya. Nah jadi menurut legal certainty theory, sertifikasi tanah berpeluang menciptakan kepastian seiring dengan potensinya menciptakan konflik. Nanti ketika menggunakan teori ini, arahkan ke bagian kepastian hukumnya saja, yang konfliknya dijelaskan bahwa tidak terjadi konflik dan terbukti sudah ada hak di atasnya, sudah ada sertifikat di atasnya. Kita kan paham ya dalam pendaftaran tanah ada asas kontradiktif delimitasi. Berarti ketika sertifikat lahir, maka sahabat-sahabat di kiri kanannya sudah setuju ya. Jadi, sehingga kemudian secara tidak langsung konsep itu menggugurkan potensi konflik sebagaimana dimaksud oleh legal certainty theory. Naik lagi ke atasnya, teori general, teori yang paling umum, general theory, yaitu theory of justice ya, teori keadilan, karya General Pak Olwan Sitorus paling senang menggunakan teori ini. Nanti kalau ujian ketemu beliau, dia gunakan teori ini biasanya. Theory of justice, teori keadilan. Dalam konteks penelitian Mbak Alfon, teori ini memberi kesempatan kepada Mbak Alfonsina untuk bicara bahwa sertifikasi tanah sebagai instrumen keadilan distributif bagi masyarakat. Jadi kan Mbak Alfonsina bilang, penting ini, oh iya penting sertifikasi tanah. Karena sertifikasi tanah merupakan instrumen keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Nanti baca bukunya Aristoteles. Keadilan distributif adalah ketika semua masyarakat diberi alat produksi untuk melakukan produktivitas yang baik. Jadi tanah itu kan alat produksi. Jadi mereka diberi tanahnya dan kemudian mereka bisa mengerjakan tanah itu secara produktif dan itu bisa membangun kesejahteraan mereka. Karena kita tidak hanya bicara perlindungan hukum, tapi kita juga bicara tentang kesejahteraan. Baru naik ke atas ke paradigma, namanya paradigma konstruktivisme, yang bicara tentang hukum. Ya. Hukum bukan hanya teks, melainkan hasil konstruksi sosial. Jadi kalau kita ngomong hukum, bukan cuma yang ada di buku itu, tetapi hasil konstruksi sosial. Segala sesuatu jalan pikiran yang ada di masyarakat, yang mereka yakini kebenarannya, yang mereka ingin terapkan dalam kehidupannya, agar adil, sejahtera, dan harmoni. Itu versi dari paradigma konstruktivisme. Kemudian kita bergeser sedikit ke halaman 25. Halaman 25 itu kan Mbak tulis di huruf C itu kerangka pemikiran kurung buka penguatan teoritis. Nasihat saya tulisnya kerangka pemikiran saja.
penguatan teoritisnya nggak usah ditulis karena dia sudah masuk di kerangka teoritis ya. Kemudian halaman 26 huruf D, kerangka berpikir diagram bagan alir partikel nggak usah ditulis judulnya, langsung saja kemudian mengalir kalimatnya gitu, langsung masuk ke bagan alirnya. Nah sekarang tolong tayangkan bagan alirnya. Oke, pertama saya surprise, saya bersyukur pada Tuhan, saya salut kepada Mbak Alfonsina mampu melahirkan kerangka berpikir yang seperti ini yang, oh iya, saya langsung paham. Saya kan pertama saya bukan orang Papua, yang kedua saya nggak paham hukum, tapi begitu lihat konstruksi berpikir seperti ini, saya bilang oke, saya paham. Terutama yang saya paham itu yang 4 kotak dari bagian bawah, 3 kotak di bawah saya paham, kemudian implementasi sertifikasi saya paham. Nah kemudian yang 1, 2, 3, 4 kotak di atasnya saya paham, tetapi saya ingin memperkaya. Jadi saya paham bahwa ke-4 kotak di atas, yang paling atas itu sesuatu yang baik, ya, yang terakhir kebijakan itu ya. Tapi saya ingin memperkaya. Kenapa saya ingin memperkaya? Begini, Mbak Alfonsina kan tampil sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan itu maka berpikirnya harus detail. Nah, kalau Mbak Alfonsina bikin 4 kotak berurutan seperti itu, maka nanti ketika diuji skripsinya, dosen jangan bilang begini, 1, 2, 3, 4 itu kan tidak perlu kotak, itu cukup pointer. Oke, nah pada sebab itu mari kita siasati dengan menunjukkan detailnya, bahwa misalnya nanti di kotak yang paling atas, tapi yang 3 kotak yang implementasi itu bertahan ya, implementasi ke bawah itu bertahan. Kita main dari yang paling atas. Jadi di paling atas itu nanti Mbak Alfonsina buat namanya penguasaan tanah ulayat. Oke, nah penguasaan tanah ulayat itu punya 2 sisi. 2 sisi dalam artian sifat uniknya ya. Yang pertama nanti ada kotak sebelah kiri namanya kotak komunal, dia sangat komunal, tidak individual. Ya, dan yang kedua bersifat turun-temurun. Turun-temurunnya komunal ini tentu bersifat kolektif, beda dengan turun-temurunnya hak milik ya. Sehingga kemudian penguasaan tanah wilayah, komunal dan turun-temurun. Nah, 2 sifat itu nanti bermuara pada yang namanya eksistensi. Dia bertahan dari abad ke abad. Nah, eksistensi itu nanti berkaitan dengan 2 sisi, yaitu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mempertahankan eksistensinya, dan kemudian ada juga wilayah adat. Jadi masyarakat adat dan wilayah adat mempertahankan eksistensi, atau bisa juga kita baca eksistensi itu diwujudkan dengan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. Baru kemudian turun ke bawah jadi 3 cabang. Nanti ada identitas, ada kelembagaan adat, dan ada batas wilayah adat. Kemudian turun lagi ke bawah, ada pengakuan normatif oleh negara, itu yang kemudian kita bilang sertifikasi, dan kemudian kebijakan sertifikasi tanah komunal, baru kemudian masuk ke implementasi sertifikasi tanah komunal. Jadi sehingga kemudian gambarnya jadi lebih detail ya, nanti silakan dilihat. Gambarnya jadi lebih detail, dan detail itu ciri ilmuwan. Jadi kalau orang awam itu ngomongnya polos, kalau ilmuwan itu ngomongnya detail gitu ya. Itu kemudian kita masuk lagi ke metode penelitian. Saya suka Mbak Alfonsina menggunakan metode penelitian kualitatif karena saya kan dosen metode kualitatif ya. Jadi begitu Mbak Alfonsina menggunakan, saya bilang oke, yes gitu ya. Hanya saja kemudian kritiknya adalah namanya dilengkapi. Di sini kan di halaman 31 ditulisnya metode kualitatif. Harus lengkap, metode penelitian kualitatif. Ya. Kemudian yang berikut lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya terlalu singkat, sehingga kemudian jangan-jangan ini karena tanah kelahiran atau tanah ada pacar di situ ya. Maka sebagai ilmuwan harus beri alasan. Ini saya kasih apa sebagai apa acuan ya dalam memberi alasan. Misalnya alasan memilih lokasi itu, misalnya kesesuaian dengan isu yang dibahas. Oh, isunya tentang sertifikasi tanah wilayah. Oh ya, berarti itu. Terus kemudian jadi yang pertama kesesuaian dengan isu yang dibahas. Yang kedua kaitkan dengan keunikan dan karakteristik penelitian ini. Jadi apa sih keunikannya lokasi itu? Apa karakteristik lokasi itu? Kemudian tunjukkan bahwa di lokasi itu ada gap antara harapan dan kenyataan. Harapannya sesudah disertifikasi mereka ada kepastian hukum dan kesejahteraan. Oh, kepastian hukumnya sudah Pak Aris, tapi kesejahteraannya belum. Oh, berarti ada gap ya.
Itu. Terus yang keempat, dapat mewakili wilayah yang memiliki isu yang sama. Oh, misalnya di Papua nggak cuma di kecamatan ini loh, ada kecamatan lain juga yang mirip. Sehingga dengan meneliti kecamatan ini bisa membantu kecamatan lain untuk melakukan replikasi. Atau yang kelima, dapat diakses, terjangkau, mudah didatangi oleh peneliti. Gitu ya. Jadi ada 5 alasan, nanti coba nanti sudah baca catatannya, nanti dipertimbangkan apa alasan yang memperkuat Mbak Alfonsina datang ke lokasi penelitian. Kemudian halaman 33. Di halaman 33, Mbak Alfonsina kan sebelumnya di halaman 32 sudah ngomong soal subjek penelitian ya. Kemudian itu ada masyarakat adat, aparatur kantor, pemerintah daerah dan sebagainya. Itu namanya subjek penelitian, tetapi belum ditulis siapa informannya. Padahal kekuatan metode penelitian kualitatif adalah kemampuan peneliti menetapkan informan. Kalau subjek itu namanya bersifat kategorikal. Dikelompokkan, oh ini masyarakat adat, ini aparat kantor, ini aparat pemerintah daerah, dan sebagainya. Itu namanya kategorikal. Nah, informan itu sudah harus individual. Jadi langsung ditulis misalnya kepala kantor Tanahan satu, terus masyarakat adat mana ada kepala sukunya, atau ada apalah, saya nggak ngerti ya, mungkin ada 1 atau 2 orang di dalam suku itu yang perlu langsung ditulis nama jabatannya itu di sukuan itu. Kantor juga begitu, kepala kantor, kepala bidang atau kepala seksi atau apa gitu ya. Begitu juga yang di pemerintah daerah, sehingga kemudian nanti dari informasi itu jelas siapa yang akan diwawancarai. Kecuali misalnya masyarakat belum tahu siapa yang diwawancarai, mungkin ditulis masyarakat 2 orang gitu ya. Nah, dengan demikian nanti lebih mudah Mbak Alfonsina menghitung jumlahnya. Sesudah dibuat individunya kan bisa dihitung itu. Oh, 13 orang Pak Aris. Nanti kemudian ditulis jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 13 orang. Apakah itu mengikat? Tidak. Nanti di lapangan situasional bisa ditambah, bisa dikurangi. Tergantung situasi lapangannya. Ya? Itu jadi saya pikir itu menjadi sesuatu yang penting buat Mbak Alfonsina. Kemudian yang berikutnya yang menarik adalah di analisis ya. Halaman ini analisis. Teknik analisis data. Mbak Alfonsina kan menggunakan Myers dan Huberman ya. Walaupun di sini ditulis Fiantika dan kawan-kawan tahun 2022, tapi metode analisis yang disampaikan oleh Myers dan Huberman itu sudah sejak tahun 70-an. Jadi sudah lama itu ya. Nah, karena sudah lama, saran saya cari analisis yang baru. Saya sudah menulis buku tentang metode penelitian kualitatif. Kalau Mbak Alfonsina beli di Shopee harganya 200 ribu. Tapi saya ingin kasih hadiah. Jadi nanti kalau pas datang ke saya, nanti akan saya kasih hadiah buku saya yang judulnya metode penelitian kualitatif itu. Dan gunakan itu, jadi bagian-bagian mana, jadi saran saya Myers dan Huberman-nya diganti, mirip ceritanya, tapi kan detailnya berubah, karena ilmu kan berkembang ya, jadi itu, jadi saya ingin kasih hadiah Mbak Alfonsina buku metode penelitian kualitatif. Bagi teman-teman yang lain kalau mau beli silakan di Shopee, ya. Kecuali nanti saya jadi pembahasnya. Oke ya, sampai demikian, saya akhiri. Pertama, semua yang saya sampaikan tidak harus dilaksanakan. Renungkan di hati apakah nasihat Pak Aris ini cocok atau enggak. Kalau cocok kerjakan, kalau enggak cocok dengan hormat Pak Aris saya enggak bisa laksanakan, gitu ya. Dan saya akan ikhlas menerima itu. Tapi demikian ya, saya kembalikan pada moderator atau langsung Pak Indri, langsung ya. Ya Pak Aris, terima kasih banyak, banyak masukan, semoga dicatat dan mungkin itu menjadi hal yang membangun tulisan ini akan jadi lebih bagus, kemudian penelitianmu nanti lebih terarah dan bisa menjadi informasi bagus bagi semua orang. Yang berikut, ya kalau dari saya sendiri kok saya luput membaca ini ya, yang terkait sama yang struktur ya. Struktur masyarakat yang kamu sebutkan di situ ada peran masing-masing ya. Ada nama daerahnya, kemudian apa tugasnya dan seterusnya. Menurut saya ini apa ya? Ini hal yang dan hal yang apa? Yang biar orang banyak tahu ya.
Jadi kamu tulis di situ halamannya, mungkin kita mulai dari 19 ya. Masyarakat adat di Papua itu, dan kita masuk ke ini kayak di 21 itu kan ada Sawoi, ini bacanya Sawoi Henya, yang pelaksanaan diatur oleh lembaga adat Dumtru. Jadi maksud saya begini, ini barang bagus ya. Sayang kalau itu dinarasikan begitu saja. Coba kalau bisa itu kamu bikin strukturnya itu. Ini akan buat orang lebih mudah memahami ini. Kalau ini pasti dia akan baca lama dan dia bosan ya. Misalnya terang. Terang adalah seorang dalam struktur adat. Kemudian di bawah terang itu siapa? Dikno. Tega ini kan nama jabatan ya? Oke, ini nama jabatan. Jadi karena nama jabatan itu, apa peran mereka sebenarnya yang bisa kita kaitkan dengan sertifikasi tanah itu. Jadi kamu buat dalam bentuk kayak tabel lah atau struktur. Paling bagus tuh kayak struktur organisasi ya. Ternyata pemerintahan adat yang kita anggap sederhana, mereka sudah punya struktur itu. Dan misalnya ini ada terakhirnya apa? Ibi Bugon, Ibiku. Itu jenis hak atas tanahnya. Ini sebenarnya kenapa saya bilang harus dibuat struktur, supaya nanti adik-adikmu besok mungkin penelitiannya tidak terkait dengan sertifikasi, tapi mungkin bisa menjelaskan itu secara antropologi hukum. Ini kira-kira peran masyarakat adat yang struktur adat. Kalau ya karena saya terbiasa belajar antropologi hukum, misalnya Malinowski itu dia tulis tentang apa, Quebec von Benda Beckman, kemudian ada Franz von Benda Beckman. Mereka itu orang-orang yang punya penelitian di daerah seperti Papua dan Trobian, itu daerah di sekitar Pasifik. Itu bagus sekali ya sebenarnya. Kalau ini bisa kamu tulis menjadi satu bagan, itu melahirkan nanti penelitian-penelitian baru, dan ini jadi semacam apa ya? Jadi referensi buat orang banyak lah ya. Jadi saran saya kalau bisa ya dibuat struktur itu, dan itu menjadi apa? Pengetahuan bagi banyak orang. Saya juga baca ini. Yang saya tahu Tang itu memang sama kayak orang Nimboran, itu sama. Ini 2 kecamatan Pak yang berdekatan, tapi ternyata punya struktur yang beda. Kalau di Sentani juga itu daerah Kabupaten Jayapura, mereka punya struktur yang unik juga. Ini menurut saya cukup bagus ya kalau bisa kamu buat dalam bentuk itu. Jadi peran setiap setiap jabatan dalam suku itu apa saja, bagian pemerintahan, bagian tanah, bagian air dan seterusnya, itu mirip-mirip lah. Kalau di Jawa sini apa, tapi mungkin tidak banyak orang yang masuk ke sana sehingga kita belum tahu itu. Yang terakhir ya, coba yang disampaikan Pak Aris, kita lupa ya memang memasukkan teori jadi teori besarnya, grand-nya apa, kemudian middle-nya apa, dan kemudian teori yang bisa kita pakai untuk implementasi kegiatan itu apa saja. Ini luput dari pengamatan rupanya ya. Dan itu bagus sekali ya yang disampaikan, karena kamu bicaranya terkait dengan kajian hukum yang nanti bagian metodologi. Itu yang disampaikan Pak Aris semua itu barang hukum semua ya. Jadi itu menurut saya mendukung penelitianmu nanti jauh lebih bagus ya. Sekali lagi terima kasih Pak Aris sudah begitu rinci, memberi banyak sekali masukan dan arahan ya. Jadi kamu segerakan saja untuk menyelesaikan ini semua. Saya pikir itu dari saya. Kita beri tepuk tangan untuk kawan kita. Yang lain yang belum ini semoga segera menyusul ya. Segera menyusul supaya kalian cepat-cepat pulang. Kelihatannya kalian semua mau pulang. Ya, kecuali yang penelitiannya di sini ya. Oke, itu kita sampai di saat yang terakhir ya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen
membahas tugasan pembimbing atas tanggapan dan saran yang telah diberikan kepada calon pembimbing. Baiklah, kita sampai pada sesi yang terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal Saudari Alfonsina Lince Marta Yunise kepada Bapak Sandy, silakan. Sebentar ya. Iya. Baris membaca. Iya. Kita mana berita acara ini? Ini ya, Pak? Iya, ini ya. Iya ya, berita acara ini. Nomor 2. Nomor 2 kan? Iya, betul. Takut salah nomor. Jadi saya bacakan hasil seminar proposal dari nama penyaji Alfonsina Lince Marta Yunise, NIT 22314446 dengan judul Analisis Implementasi Sertifikasi Tanah Komunal dalam Rangka Pengakuan Hak Wilayah Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura, studi kasus di Kecamatan Kemtuk Gresi. Hasilnya diterima dengan perbaikan. Kemudian diberikan waktu perbaikan biasanya 7 hari. 7 hari. Setelah itu kamu penelitian ke lapang sebulan ya? Sebulan. Ya. Terus kamu hitung kapan pulangnya ke sana. Itu dari kami. Sekali lagi Pak Aris, kami ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman yang hadir juga terima kasih. Tolong beri support buat Alfonsina Lince Marta. Selamat ya.